3. Kelas 3 itu berarti kelas 9. Kelas 9 harapannya mudah-mudahan SMA-nya juga nanti di Berangsur. Jadi kita adalah sama-sama wali santri, wali siswa di Berangsur. Kepada semua kita yang hadir, mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kebaikan dan keberkahan. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan terus berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Barakallahu fikum jami'an. Sore hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan satu tema bersama, yakni berjudul pendidikan keluarga bervisi akhirat. Tentu satu pertanyaan, apakah keluarga saya sendiri sudah bervisi akhirat? Jawabannya adalah sedang berjuang bersama-sama mudah-mudahan menuju ke arah bervisi akhirat. Terhadap tema ini, izin panitia saya menambahkan dengan anak kalimat bebaskan manusia dari cinta dunia. Inilah tema kita hari ini, sesuai dengan waktu yang disediakan oleh panitia. Kajian kita akan berakhir pada pukul 5.30 dan itu berarti ada waktu 55 menit dari sekarang. Insya Allah kita akan menjawab 7 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa hidup harus bervisi akhirat? Dan yang dimaksud bervisi akhirat itu adalah bervisi surga. Yang kedua, apa keuntungan hidup bervisi akhirat? Kita sering dalam hidup ini, kalau belum tahu apa untungnya, berat untuk bisa melakukan. Sering kita kalau belum tahu apa akibat buruknya, maka cenderung tidak tergerak hati untuk melakukannya. Nomor 3, insya Allah kita akan menjawab pertanyaan mengapa harus mendidik keluarga bervisi akhirat atau bervisi surga. Baru akan menjawab tema hari setelah terjawab nomor 1 dan nomor 2. Yang keempat, kalau kita sudah semangat untuk menjadikan hidup bervisi akhirat, bahkan punya komitmen untuk
mendidik keluarga kita dengan visi akhirat, visi surga. Pertanyaan yang keempat, bagaimana konsepnya? Kemudian yang kelima, contoh implementasinya seperti apa dalam kehidupan nyata di tengah keluarga. Keenam, mungkin kita juga perlu untuk mengetahui apa hambatannya, apa kendalanya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah apa setelah kajian ini disampaikan. Harapan kita semuanya sebagai wali, siswa-siswi Quran School terhadap lembaga yang kita cintai ini, yaitu Quran School of Tiwanawa. Mungkin juga apa harapannya pengelola Quran School of Tiwanawa kepada kita wali, siswa dan siswi Quran School. 7 pertanyaan inilah mudah-mudahan di waktu yang singkat ini secara tidak terlalu mendalam, secara cepat mungkin kita bisa menjawab satu demi satu. Kita mulai dari yang pertama. Kenapa kita hidup ini harus bervisi akhir? Kalau pertanyaan itu diajukan kepada saya, maka saya akan menjawab dengan jawaban tiga. Jawaban saya yang pertama adalah karena saya terlahir di muka bumi ini sebagai penduduk. Itu jawaban pertama. Jawaban saya yang kedua, karena nenek moyang saya adalah penduduk asli surga, maka wajar kalau saya sebagai anak keturunannya punya komitmen untuk kembali pulang menjadi penduduk surga. Jawaban saya yang ketiga adalah, toh pada akhirnya saya akan pulang, dan pulang itu alternatifnya hanya ada dua. Kalau tidak menjadi penduduk neraka, menjadi penduduk surga. Kalau tidak menjadi penduduk surga, menjadi penduduk neraka. Kalaulah ada yang disebut dengan al-muqantar, jembatan antara neraka dan surga, kalaulah disebut dalam Al-Quran al-Aqrab, tempat yang tinggi, maka dua tempat ini sifatnya adalah sementara. Pada akhirnya manusia hanya akan berada di satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama di neraka, kemungkinan yang kedua di surga. Dan dia berada di neraka dan surga khalidina fiha abada. Dia kekal untuk selama-lamanya. Maka oleh karena itu, tiga jawaban itu yang mendasari kenapa kalau diajukan pertanyaan kepada saya, kenapa hidup harus bervisi akhirat, harus bervisi surga, itulah tiga jawabannya.
Saya ingin memberikan penjelasan sedikit atas 3 jawaban ini. Jawaban yang pertama, saya terlahir sebagai penduduk surga. Bapak dan Ibu, kalau saya ajukan pertanyaan kepada diri saya dan bahkan kepada kita semua, kalau Bapak Ibu di saat usia Bapak dan Ibu waktu itu 2, 3, 4, 5, 6 bulan, dan Bapak Ibu waktu itu dipanggil oleh Allah meninggal. Kalau meninggal berarti dia pulang. Kalau pulang, alternatifnya cuma ada 2: menjadi penduduk neraka atau menjadi penduduk surga. Pertanyaannya, kalau waktu itu Bapak dan Ibu usianya baru 2, 3, 4, 5, 6 bulan dan Bapak Ibu mesti pulang kemana? Pulangnya kemana? Pulangnya ke surga. Maka ketika ada seseorang yang masih punya anak bayi dan ternyata Allah lebih cinta sama dia, dipanggillah dia menghadap Allah, apa berita gembira yang patut untuk kita sampaikan kepada kedua orang tuanya? Masya Allah, semoga dia menunggu kedua orang tuanya di surga. Satu hal yang sering kita lupa, bahwa kita ini penduduk asli surga. Kita ini terlahir sebagai penduduk surga. Persoalannya adalah ketika kita sudah balik, kita SMA, kita kuliah, kita bekerja di kantor, kita jalan-jalan ke neraka. Kajian seperti ini mengingatkan kita terhadap jati diri kita yang sesungguhnya. Kita ini penduduk surga terakhir, kenapa mesti jalan-jalan ke neraka? Ayo kembali. Yang kedua, di ayat 30 dari surat Al-Baqarah, ayat 30 dari surat Al-Baqarah, kita sama-sama bisa baca. Ketika Allah mengkhabarkan kepada para malaikat, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menyampaikan kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun, aku menjadikan fil ardi, di muka bumi, khalifah, seorang khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dan membuat Nabi Allah Adam alaihi salam dengan tangannya sendiri, para ulama ahli tafsir nanti banyak menjelaskan, Allah ambil tanah dari warna hitam sedikit, Allah ambil dari tanah warna merah sedikit, Allah ambil tanah dari warna putih sedikit. Dari berbagai jenis tanah itu diambil oleh Allah, Allah bikin dengan tangannya sendiri. Jadilah itu Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka anak keturunan Adam berwarna-warni kulitnya. Allah ciptakan Nabi Allah Adam yang menarik.
Nabi Allah Adam itu diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri. Setelah itu Allah tempatkan Nabi Allah Adam bukan langsung di dunia, tapi Allah tempatkan Nabi Adam di surga. Maka oleh karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ketika memberikan apresiasi atas nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak muda bernama Abdullah bin Umar yang kita kenal dengan Ibnu Umar, yang kala itu usianya diperkirakan 9 sampai 11 tahun. Dengan penuh sayang Rasulullah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar dengan nasihatnya yang pendek yang diberikan oleh Imam Al-Bukhari, "Fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabilin." Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti seorang asing atau abirus sabilin, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang yang menyeberang jalan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menarik menunjukkan kenapa hidup itu pembina asing. Kok hidup ini seperti musafir asing? Tidak, karena rumah yang kita tempati bukan rumah kita yang sesungguhnya. Kita tinggal di dunia ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Tempat kita yang sesungguhnya itu adalah di kampung asli nenek moyang kita. Itulah Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka orang yang benar betul dia memang anak keturunan Adam, bukan turunan monyet. Kecuali kalau ada yang terpengaruh sama teori evolusinya Darwin dan dia mengatakan anak turunan monyet, yang kita bahas sih. Kalau memang kita mengaku anak keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam, nanti Adam itu penduduk asli surga. Maka adalah sesuatu yang wajar, bahkan seharusnya kalau kita anak keturunan Adam, kita punya komitmen untuk kembali pulang pada saatnya, tinggal di rumah yang sesungguhnya, yaitu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian pulangnya ternyata ke neraka, ya salah jalan. Tinggal di Cipayung, sedang berjalan ke Jakarta Pusat, giliran pulang malah naik Transjakarta arahnya ke Tangerang, ya salah jalan. Banyak orang yang salah jalan, dan karenanya itu taklim seperti ini penting untuk kemudian mengingatkan, Anda sedang salah jalan, ayo kembali. Kita ini anak keturunan Adam, kita lahir sebagai penduduk surga, orang tua kita menjadi penduduk surga, ayo kita kembali pulang menghadap Allah menjadi penduduk surga. Ini alasan kedua, penjelasan dari poin dua. Penjelasan dari poin yang ketiga, alasan saya kenapa kalau saya ditanya, kenapa saya ini bervisinya harus bervisi akhirat. Bapak saudara, kalau kita buka ayat 28 dari suratul Baqarah, ayat 28 dari suratul Baqarah, yang ayat ini menjelaskan bahwa semua kita ini tanpa kecuali Bapak Ibu telah dan akan mengalami dua kali mati. Semua kita ini tanpa kecuali sedang dan akan mengalami dua kali hidup. Ini yang saya minta lupakan. Semua kita ini tanpa kecuali akan mengakhiri perjalanan hidup kita dengan kembali. Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata." Mati. Fa'ahyakum, hidup. Tsumma yumitukum, mati. Tsumma yuhyikum, hidup. Tsumma ilaihi turja'un, kembali. Kaifa takfuruna billahi, mengapa kalian semuanya bisa ingkar kepada Allah, bisa kufur
kepada Allah. Kata Allah, wa kuntum, sedangkan kalian dahulunya kata Allah akan mati. Fa ahyakum, aku hidupkan kalian hidup. Tsumma yumitukum, kemudian Allah bakal matikan kita mati. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah bakal hidupkan kita hidup. Dan yang kelima kata Allah, tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian semua bakal dikembalikan. Ada 5 fase: mati, hidup, mati, hidup, kembali. Apa yang dimaksud dengan mati yang pertama? Apa yang dimaksud dengan mati yang kedua? Apa yang dimaksud dengan hidup yang pertama? Apa yang dimaksud dengan hidup yang kedua? Saya kira waktu kita tidak cukup untuk menjelaskan ini, tapi saya ingin sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan fase yang kedua, yaitu kembali. Kembali yang dimaksudkan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu dari 2 alternatif: menjadi penduduk neraka atau menjadi penduduk surga. Di neraka atau di surga bukan dalam keadaan mati, di neraka atau di surga dalam keadaan hidup. Maka perjalanan hidup kita ini sesungguhnya kita awali dengan mati. Perjalanan hidup kita ini sesungguhnya kita akan akhiri dengan hidup. Sekali kita hidup, kita akan hidup untuk selamanya. Kalaupun mati bukan akhir dari perjalanan. Mati tidak lebih dari sekedar pintu gerbang seseorang untuk memasuki kehidupan yang abadi. Dan hari ini kita terlanjur hidup. Dan tidak mungkin kita akan mengakhiri hidup. Semakin bersemangat untuk mengakhiri hidup, semakin akan segera bertemu dengan kehidupan. Karena perjalanan hidup kita bukan kita akhiri dengan mati, tapi akan kita akhiri dengan hidup. Dan hidup itu alternatifnya cuma ada 2. Kalau tidak menjadi penduduk neraka, berarti menjadi penduduk surga. Cuma 2 alternatif. Perjalanan kita amat sangat panjang, dan pada akhirnya cuma bermuara pada 2: menjadi penduduk neraka atau menjadi penduduk surga. Maka kalau saya ditanya, jawabannya jelas. Soal apakah saya sudah bergerak ke arah sana, itulah perjuangan. Itulah kebersamaan ini penting untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini gambaran, ini tidak kita jelaskan, tapi inilah perjalanan panjang hidup kita ini. Perjalanan panjang hidup kita akan berakhir hanya ada 2 terminal, satu neraka, yang kedua bernama surga. Maka kenapa hidup kita harus bervisi akhirat, harus bervisi surga? Ya kalau kita bervisi surga, berarti bervisi neraka. Atau kita mau bervisi pendek, yaitu sependek kehidupan dunia. Kalau visinya visi dunia, bagaimana nasib kita nanti dalam kubur? Bagaimana nasib kita nanti pada masa? Bagaimana kalau kita dihadapkan dengan hisab? Bagaimana kalau kita dihadapkan dengan mizan? Kalau visi hidup kita visi dunia, sementara perjalanan hidup ini amat sangat panjang. Bahkan alhamdulillah seringkali mungkin, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita. Boleh jadi karena visi hidupnya adalah visi dunia, kerja untuk dunia, makan untuk dunia. Kalau diajukan pertanyaan, kenapa ibu makan? Jawabnya, saya makan karena lapar. Apa tujuan Anda makan? Dijawab, tujuan makan saya supaya kenyang. Visinya sangat duniawi. Dasar motivasi makannya karena lapar.
tujuan makannya supaya kenyang. Kalau dasar motivasi makannya karena lapar, tujuan makannya supaya kenyang, apa bedanya kita dengan orang yang tidak beriman? Apa bedanya kita dengan binatang? Saya yakin kalau kebo itu bisa memberikan jawaban. Kalau ditanya, kenapa ini makan? Jangan-jangan dia akan jawab, gua lapar nih. Apa tujuan Anda makan? Jangan-jangan dia akan jawab supaya kenyang. Buktinya, kalau kebo sudah kenyang makan, maka berhenti dia makan. Kalau kerja tiap pagi, berangkat pagi, pulang petang, tujuannya adalah 10 juta gaji bulanan. Apa bedanya kita sama orang yang tidak beriman? Visinya hanyalah visi dunia. Bahkan Allah berbilang dari untuk visi dunianya yang pendek itu, dia kemudian rela mengorbankan masa depannya yang panjang. Ini kalau kita lihat kota perjalanan kita ini, dunia ini cuma satu kota. Di alam kubur panjang, di padang mahsyar panjang, di hisab, di mizan, bahkan di padang mahsyar ini Al-Quran menyebutkan satu hari sama dengan 50.000 tahun. Kalau harus dibandingkan dengan dunia ini amat sangat pendek, tapi seringkali manusia demi mendapatkan kenikmatan dunia, dia harus mengorbankan masa depannya yang panjang tanpa batas. Maka oleh karena itu, kalau sekali lagi kalau diajukan pertanyaan, kenapa visi hidupnya mesti visi akhirat? Kenapa visi hidupnya mesti visi surga? Jawabannya adalah 3. Yang pertama, karena saya terlahir sebagai penduduk surga 1. Yang kedua, karena nenek moyang kita adalah penduduk asli surga. Yang ketiga, karena saya pada waktunya ingin kembali, dan kembali yang dimaksudkan adalah kembali ke surga. Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia, kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Saya sengaja membuat 7 ini agar supaya saya teringat oleh waktu dan berusaha untuk seringkas mungkin mengingat waktu kita yang terbatas ini. Pertanyaan yang kedua, apa sih keuntungannya kalau kita bervisi akhirat? Keuntungan yang paling dekat adalah keuntungan di dunia. Apa keuntungannya? Kalau kita ini bervisinya bervisi akhirat, bervisinya bervisi surga, seringkali kita akan bergerak hati untuk bangkit kalau tahu bahwa di balik apa yang kita lakukan itu ada keuntungan untuk kita. Seringkali kita tidak termotivasi untuk bangkit ketika kita tahu bahwa di balik apa yang kita lakukan itu ada keuntungan yang besar. Maka oleh karena itu saya ingin mengajak kita bersama untuk merenungkan satu hadis dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man kana fil akhiratu hammahu." Barang siapa yang himmahnya, cita-citanya, harapannya, visinya akhirat. Bekerja di kantor, visinya akhirat. Menjadi imam masjid, visinya akhirat. Menjadi kita mengajar di IPS, visinya akhirat. Mendidik anak, visinya akhirat. Makan minum, visinya akhirat.
tidur visi akhirat. Maka nanti akhiratu hambahu, barang siapa yang himmahnya itu akhirat, dasar motivasinya, orientasinya itu akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan memberikan rasa cukup dalam hatinya. Berapapun gaji yang didapatkan per bulannya, seperti apapun dia tinggal di rumahnya, dalam kondisi apapun dia menjalani hidup, tapi satu kata kunci yang dia akan dapatkan, dia akan merasa cukup dengan apa yang ada. Dan inilah hakikat kaya. Maka ketika Rasulullah menyebutkan siapakah orang yang kaya itu, Rasulullah menyebutkan dengan satu istilah yang sangat menarik, bilang nafs, kaya jiwa. Kaya jiwa artinya merasa cukup dengan apa yang ada. Karena boleh jadi pangkat dan jabatannya tinggi, titel akademiknya amat sangat panjang di depan dan di belakang namanya. Boleh jadi gajinya tinggi, tetapi tidak sedikit di tengah gajinya yang tinggi, di tengah pangkatnya yang tinggi, di tengah kesehatannya yang prima, dia merasa tidak cukup dengan apa yang ada. Pertanyaannya, apa yang salah dari itu semua? Jarang orang bicara cukup tidak cukup, evaluasinya divisi. Biasanya orang itu bicara cukup tidak cukup, berapa angka gajinya, angka pendapatannya berapa, orang ini berada di bawah garis kemiskinan atau sudah di atas garis kemiskinan. Orang seringkali menghitung cukup itu dengan angka-angka, padahal fakta menunjukkan banyak orang kaya tapi dia merasa tidak cukup dengan apa yang ada. Walaupun itu 100.000, bagi dia tetaplah hijau 100.000. Maka oleh karena itu, kalau kita lihat hadis ini, boleh kita masukkan evaluasi. Apa alat evaluasinya? Kok saya tidak merasa cukup ya dengan apa yang ada? Padahal gaji saya sudah nambah, hidup saya lebih enak, tapi kenapa merasa tidak cukup dengan apa yang ada? Jangan-jangan visinya bergeser dari visi akhirat menuju kepada visi dunia. Yang kedua, wajah alaihi syamlahu, Allah akan menyatukan urusannya yang berserakan. Kalau dihitung ilmu manajemen, Rasul itu tidak bisa, susah dibaca dengan ilmu manajemen. Rasul itu istrinya 11, meninggal ibunya Khadijah, istrinya 10, tinggalnya satu anak lagi. Jangan dibayangkan ibu istri Nabi itu rumahnya sendiri berjauhan. Rumah Nabi itu ya rumah Nabi yang di sebelahnya Raudhah itu, ya di Masjid Nabawi itu, sekitar 4-5 meter per istri. Di situ makan, di situ tidur. Kalau hitung-hitungan manusia, seorang yang punya istri 11, seorang yang punya istri 10, seorang yang punya istri 9, jangankan urus negara, jangankan menjadi panglima perang, jangankan akan menjadi diplomat, jangankan akan mengimami masjid. Rasul itu kerjaannya tiap pagi ibadah subuh sampai menjelang zuhur menjadi guru besar di Masjid Nabawi, ngajar para sahabat. Ngajar para sahabat
Rasulullah itu tidurnya cuma 3 kali dalam sehari. 3 kali dalam sehari itu Ba'da Isya segera tidur. Nanti di pertengahan malam atau menjelang sepertiga malam terakhir jam 2, setengah 2 Rasulullah bangun. Nanti tidur lagi menjelang subuh. Antara fajar kaget dengan fajar sotik di situ Rasulullah tidur. Kira-kira sekitar 7 sampai 12 menit Rasulullah tidur di situ. Dan Rasulullah nanti kemudian mengajar sahabatnya baca subuh sampai menjelang zuhur. Khairullah menjelang zuhur, tidur sebentar menjelang zuhur. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Dan Nabi mengontrol keluarganya 2 kali dalam sehari. Dikontrol keluarganya 2 kali dalam sehari. Ba'da sholat Isya. Dan Rasulullah nanti akan akhiri. Terakhir istri yang dikunjungi adalah istri yang malam itu punya giliran bersama Nabi. Rasulullah sapa satu-satu. Terakhir adalah istri yang hari itu punya jatah tidur bersama Nabi. Rasulullah bahkan Rasulullah mengurus negara, Rasulullah menerima diplomat, Rasulullah seorang diplomat, Rasulullah seorang panglima perang, ahli strategi, pakar ekonomi. Kalau dihitung masalah, Rasulullah itu masalahnya amat sangat banyak. Sekali lagi, istrinya saja lebih dari 1. Kita yang istrinya 1 kagak kelar-kelar. Anak baru 3, baru 2, udah selesai urusan. Pertanyaannya adalah, jangan-jangan visi kita masih visi dunia, belum bulat visi akhiratnya. Kemudian yang ketiga, cuma atas dunia wahirabama wahirabima, dunia datang kepadanya tanpa dicari. Maksudnya seringkali Allah akan berikan rezeki dari pintu yang tidak pernah diduga-duga. Itulah yang kita kenal dengan min haitsu la yahtasib. Sebaliknya Rasulullah mengatakan wa man kana di dunya hammahu, dan barang siapa yang visinya adalah dunia, visinya dunia, mendirikan sekolah, visinya dunia, mendirikan sekolah, hitung-hitungannya gimana untung dunia saya, mengajar, visinya dunia. Saya sering bilang sama teman-teman yang ngajar PPA, kalau udah ngajar PPA sebulan paling 3.750.000, 1 juta, bayar kontrakan nggak cukup, ngajar PPA, visinya dunia, nggak bisa-bisa. Dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Bagaimana dunia hammahu, barang siapa yang visinya adalah dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah akan memunculkan rasa miskin selalu membayang-bayanginya, menjadikan kemiskinan selalu membayang-bayanginya. Pokoknya serasa nggak cukup terus. Wa fara'a alaihi syamlahu, dan Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Sepertinya urusannya nggak banyak. Oh, yang dipikirin cuma kerja di kantor, pulang ketemu istri, anak 5, anak 2, anak 3, selesai. Gak ada masalah rumah tangga dia hadapi, gak ada konsultasi tetangga kepada dia, gak ada juga urusin masjid, gak urusin yang lain. Diurusinnya cuma kerjaan di kantor, ngurusin istri, ngurusin anak, gak kelar-kelar. Apa yang salah? Jangan-jangan visinya dunia. Kemudian yang ketiga, waliyatihi minad dunya illa ma qaddara alaih, dan dunia tidaklah akan datang kecuali apa yang telah ditentukan untuk dirinya. Karena memang dia biasa matematik, berpikirnya 1 tambah 1 2, ya sudah 1 tambah 1 2. Kalau anak 1 gajinya 6 juta cukup, maka anak 2 hitung-hitungan dia. Berarti anak 2 harus tambah 2 juta dong. Berarti harus 8 juta. Anak 3 harus tambah 2 juta lagi. Berarti 10 juta. Anak 4 berarti harus 12 juta. Karena memang dia biasa hitung-hitungan
tujuannya begitu, tidak ada rumus min haitsu la yahtasib, ya sudah, Allah akan berikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oh, kalau kita pikir Anas bin Malik itu istrinya benar. Anas bin Malik itu anaknya berapa? Berapa anak? Putra Anas bin Malik berapa? Anas bin Malik itu putranya yang 100. Gimana itu? Gak usah macam-macam aja. Coba. Generasi yang begini ini hanya ada di generasi terbaik umat ini, Rasul dan para sahabat. Baca sirah. Kita kadang-kadang bertanya-tanya, kok bisa ya begini? Kita akan jawab, matematikanya yang berbeda. Kita dari sejak SD belajar 1 tambah 1 2. Sahabat diajari 1 tambah 1 10. Kita ini diajarin oleh akidah kita 5 tambah 5 100. Sementara kalau dibacakan begitu kita suka nolak. Tapi gimana dong? Itu gimana dong? Kita kan harus ikhtiar. Masuk kan? Baik. Bapak saudara, oleh karena itu inilah alasan, inilah jawaban yang kedua. Kalau tadi ada pertanyaan, ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah kembali kepada pertanyaan yang di atas. Apa keuntungan hidup bervisi akhirat? 3 keuntungannya. Sebaliknya, apa akibatnya kalau bervisi dunia? 3 akibatnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan kita bersama. Sekali lagi saya ingin katakan, tadi saya di mukadimah saya bilang bahwa kita sedang berjuang bersama-sama. Kalau saya menyampaikan ini nasihat yang utama untuk diri saya dan keluarga saya. Kita sedang berjuang bersama-sama. Tidak ada di antara kita yang sempurna terhadap semua yang telah dilakukan. Dan kita ayo berjuang bersama-sama. Dan inilah momentum kita untuk mengevaluasi perjalanan keluarga kita. Kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Mengapa harus mendidik keluarga bervisi akhirat atau bervisi surga? Bapak dan Ibu, ada satu hadis. Jawabannya ada satu hadis. Dan insya Allah Bapak, Ibu, Ayah, Bunda hafal hadis ini. Insya Allah hafal hadis ini. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang terlahir dalam keadaan fitrah. Adalah kedua orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, Majusi, maupun menjadikan dia Yahudi. Fa'abawahu yuhawwidanihi, menjadikan dia Yahudi, au Nasranihi, menjadikan dia Nasrani, au Majisanihi, yang menjadikan dia Majusi. Pak, kita ini kalau menjadi orang tua baca ini mestinya panas dulu, ngeri, bercampur antara khauf dan roja, rasa takut dan pengharapan kepada Allah. Saya kira masing-masing kita variasi ya. Allah akan menyampaikan kepada kita semuanya anak yang berbeda jumlahnya. Saya 5, Ustaz jauh lebih banyak dari saya, 7 dan 8. 6. Ustaz 6. Dari istri pertama yang 6. Ustaz Mustafa yang paling banyak 7. Kita beda-beda nih. Kenapa saya bilang ini? Coba Pak, bayangkan bunyi hadisnya. Setiap anak yang terlahir
terlahir dalam keadaan. Apa makna fitrah? Ini persoalan. Kita ini memaknai fitrah, banyak yang terjebak kepada teori tabula rasanya John Locke. Bapak Ibu yang pernah belajar psikologi pasti akan ketemu tentang teori tabula rasa. Menyesatkan ini, fitrah itu diartikan seperti kertas putih. Anak terlahir seperti kertas putih, siapa bilang? Anak yang terlahir itu bukan kayak kertas putih. Anak yang terlahir itu sudah membawa fitrah. Apa makna fitrah? Makna fitrah itu ada dua. Anak yang terlahir itu dalam keadaan Islam, anak yang terlahir itu dalam keadaan bertauhid. Penjelasannya panjang soal ini. Tapi untuk memudahkan sederhana saya ingin bertanya. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu yang terlahir dari orang tuanya muslimah pernah punya acara masuk Islam? Ada acara masuk Islam? Bapak Ibu pernah diislamkan? Ibu pernah diislamkan nggak? Di masjid itu diislamkan, asyhadu alla ilaha illallah. Pernah nggak? Kenapa? Kenapa nggak ada proses acara pengislaman? Ya memang terlahir dalam keadaan Islam. Terlahir dalam keadaan Islam. Apa dasarnya? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kalau gitu, kalau yang terlahir dari kedua orang tua yang bukan muslimah, apa juga fitrah juga? Iya. Walaupun orang tua kita ini bukan muslim, bukan muslimah, anak terlahir dalam keadaan Islam. Cuma masalahnya, kemudian diajak jalan-jalan sama orang tuanya, diajak jalan-jalan ke Yahudi, diajak jalan-jalan ke Nasrani, diajak jalan-jalan ke Majusi. Akhirnya di usia 20 tahun dapat hidayah, tahu yang benar, akhirnya dia ingin kembali. Maka karena pernah jalan-jalan di luar, mau balik, yuk kalau mau balik, baca dulu 2 kalimat syahadat. Maka kalau di sini pengislaman, beberapa kali pengislaman di sini, saya sering menyampaikan kepada yang baru diislamkan, baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, selamat, antum kembali kepada jati diri antum yang sesungguhnya. Jangan dengan orang lain, jangan anggap kami ini orang lain. Kami ini sama. Antum ini kemarin jalan-jalan, sekarang balik kandang, balik pulang ke rumah. Pak, kalau baca ayat ini, mari Pak. Jangan-jangan kita ini orang tua, termasuk orang yang ngajak anak-anak kita ini keluar dari Islam. Ayo kita kasih dari tutur katanya, dari cara pandang yang ditanamkannya, dari gaya hidup yang dijalaninya. Maka ketika anak itu disebut karunia, saya kira agak adil, jangan berhenti di karunia. Anak itu karunia dari Allah, ya betul. Tapi harus ada kalimat yang berikutnya, harus ada kata yang berikutnya. Dia adalah karunia dari Allah dan sekaligus dia adalah amanah. Karena dia adalah amanah, apa? Isi amanahnya apa? Harus kita cari jawab. Dia adalah karunia dari Allah, karunianya berupa anak. Dan kemudian kita senang melihatnya.
Dia juga menjadi amanah. Apa amanah? Apa isi amanahnya? Seringkali orang gagal. Apa isi amanahnya? Apa isi amanahnya? Harus kasih makan saja. Apa isi amanahnya? Kasih sayang saja. Apa isi amanahnya? Harus dikasih tempat tinggal saja. Dan seorang suami merasa cukup ketika menyediakan untuk istri dan anaknya sandang, pangan, dan papan, dan gak mau tahu bagaimana akidah dia, gak mau tahu bagaimana keislaman dia, gak mau tahu tentang bagaimana perjalanan hidup dia. Seringkali kita merasa sudah selesai, kan saya sudah kasih gaji, saya kan sudah bikinkan rumah tempat tinggal. Kalau sakit saya bawa ke dokter. Sudah menyiapkan sandang, sudah menyiapkan papan, sudah menyiapkan pangan, dan kemudian merasa selesai dengan itu. Itu fisik, itu amanah. Iya, tapi apakah selesai dengan itu? Tidak. Fitrah, dua kata kunci yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kepada setiap orang tua. Ini anak terlahir dalam keadaan Islam. Ulang masih Islam kan? Ini anak terlahir dalam keadaan bertauhid. Pulang bertauhid tidak. Atau jangan-jangan ibunya yang ngajarin dia syirik, keluar dari tauhid. Begitu anaknya berprestasi, di depan anaknya ibunya mengatakan, tuh kan, siapa dulu dong ibunya? Siapa dulu dong mamahnya? Ketika ibu mengatakan itu di depan anaknya, ibu itu memproklamasikan diri sebagai Tuhan di depan anaknya. Coba kalau ibu nggak ngajarin kamu, mana mungkin kamu jadi kayak gini? Bapakmu nggak tahu kan? Kan ibu yang ngajarin kamu, sehingga kamu sukses kayak begini. Ini Tuhan kan ibu. Maka oleh karena itu, kenapa harus bervisi akhirat? Kenapa harus mendidik keluarga bervisi akhirat? Kenapa? Karena anak itu selain anugerah, anak itu juga adalah amanah. Apa isi amanahnya? Isi amanahnya anak terlahir dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah? Makna fitrah Islam, makna fitrah tauhid. Nah, untuk dari ada peringatan Pak Abawaku adalah kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Maka disinilah rasa takut itu harus muncul pada diri kita, dan kemudian lahir evaluasi. Disinilah muncul rasa harap pada diri kita. Ya Allah, mudah-mudahan saya sebagai orang tua, Allah berikan taufik, Allah berikan kekuatan untuk membimbing anak-anak saya, untuk membimbing istri suami saya tetap dalam fitrahnya, tetap dalam Islamnya, tetap dalam tauhidnya. Takut-takut kalau kemudian ucapan saya, Bapak Ibu, pembatal keislaman itu sumbernya 4. Kalau kita baca tentang nawaqidul Islam yang membatalkan Islam seseorang, itu sumbernya 4. 1. Pembatal keislaman itu bisa hadir dari ucapan. Pembatal keislaman itu bisa muncul dari keyakinan. Pembatal keislaman itu bisa muncul dari perbuatan. Yang pembatal keislaman itu bisa muncul dari keraguan. 4. Evaluasinya adalah jangan-jangan ada ucapan saya yang syirik, jangan-jangan ada ucapan saya yang ngajarin kufur, jangan-jangan ada ucapan saya yang ngajarin nifak. Perlu kita bertanya, apa bentuk konkretnya ucapan yang syirik, ucapan yang kufur? Disinilah pentingnya kita belajar, disinilah pentingnya kita mendalami.
Dan Bapak Ibu, saya ingin menyebutkan satu buku yang saya kira sangat baik sekali untuk kita baca. Terserah Bapak dan Ibu mau baca yang tipis sekitar 130-an halaman terjemahan, atau yang agak tebelan sedang 318 halaman, atau yang agak tebel disertasi doktor 860 sekian halaman. Tentang apa? Tentang hal-hal yang membatalkan keislaman atau hal-hal yang membatalkan keimanan, dan itulah yang membatalkan fitrah kita, fitrah anak-anak kita. Ini penting. Yang tipis itu ditulis oleh judulnya At-Tibyan Syarhu Nawaqidil Islam. Itu ditulis oleh Syekh Dr. Ulwan. Yang sedang itu tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disyarah oleh Dr. Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Atau yang agak tebal, yang tebal itu disertasi doktor S3 di Madinah, ya. Itu judulnya Pembatal Keimanan. Ini buku ini penting untuk dibaca agar supaya kita tidak menodai anak-anak kita, menodai diri kita, menodai fitrah anak-anak kita, menodai fitrah diri kita, yang kemudian menyebabkan kita keluar dari Islam. Bapak dan Ibu, analoginya sederhana begini. Bapak Ibu pasti belajar tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Dan itu ibu bapak rasa penting sekali belajar tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Karena resikonya berat kan? Kita ambil air wudhu, tiba-tiba kemudian kita buang angin. Pertanyaannya, lanjut sholat atau ambil air wudhu lagi? Ambil air wudhu. Kalau maksa lanjut sholat, apa yang terjadi? Kalau maksa lanjut sholat, apa yang terjadi? Nggak sah sholatnya. Pak, ini pembatal wudhu, Pak. Yang batal wudhunya saat itu nggak berpengaruh kepada sholatnya sebelumnya. Tapi kalau yang batal Islamnya, yang batal fitrahnya, yang batal imannya. Sepenting begini pembahasan tentang pembatalan keislaman, nyaris banyak majelis taklim yang tidak pernah menyajikan pembahasan tentang hal ini. Sementara kalau ditanya, pengennya pulangnya kemana? Ke surga. Naudzubillah min dzalik. Kalau sampai batal imannya, batal Islamnya, umroh 10 kali, nggak ada artinya, Pak. Ini penting. Baik, tentu tidak kita bahas di sini. Tapi untuk menjawab pertanyaan, mengapa harus mendidik keluarga bervisi akhirat atau bervisi surga? Baik, saya mau jelaskan sebentar saja. Saya mau jelaskan ini dulu biar ada gambaran. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan hal-hal begini ini selesai itu di QS SMA. Pembatal keislaman. Kalau anak-anak nanti diajarin hal-hal begini, saya mau daftar sama Ustadz Heri, termasuk yang ikut menguji. Anak-anak itu harus bisa menjawab kalau ditanya, sebutkan pembatal keislaman 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, harus bisa jawab nih. Karena nanti ketika kita merindukan pulang menghadap Allah dengan dimasukkan ke dalam surga, maka Pak, iman kita nggak boleh batal, Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu hidup dalam keimanan. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayatnya, imannya nggak batal, Islamnya nggak batal. Anak-anak kita mudah-mudahan mengikuti jejak Bapak dan Ibu, hidup dalam keimanan, hidup dalam keislaman, istiqomah sampai akhir hayat. Mudah-mudahan tetap terjaga, tidak sampai batal iman Islamnya. Kalau orang tuanya
hidup dalam keimanan, mengakhiri hidup dalam keimanan, anak keturunannya hidup dalam keimanan, mengakhiri dalam keimanan, insya Allah disitulah yang akan mempertemukan orang tua dan keturunannya nanti di surga. Tapi kalau ada di antara mereka, di antara anak-anak yang sudah batal imannya, selesai Pak. Ukurannya itu, yang mempertemukan itu bukan amal solehnya. Amal solehnya nanti tingkatan di surganya. Tapi yang mempertemukan, yang menjadi syarat mutlak bertemunya, kalau kita mengatakan bersama keluarga pulang ke surga, yang menjadi titik pertemuannya adalah soal keimanannya. Nah, keimanan ini jangan sampai batal. Saya ingin sebutkan ini, silakan dilihat di sini. Ini mizan, Pak. Ini mizan. Setelah mizan ditegakkan di sini, setelah mizan ditegakkan, manusia nanti akan terbelah menjadi dua. Terbelah menjadi dua. Sebagian manusia ada yang langsung dihempaskan ke jurang api neraka. Siapakah dia? Dia adalah penduduk neraka permanen. Dalam literatur disebut al-mukhalladuna fiha, penduduk neraka permanen. Nanti penduduk neraka itu ada dua. Ada al-mukhalladun, penduduk neraka permanen. Ada yang kedua, ghairul mukhalladin, penduduk neraka non permanen. Setelah mizan ditegakkan, dihempaskan dia ke jurang api neraka, dia menjadi penduduk neraka permanen. Sebagian dari manusia setelah mizan ditegakkan akan melanjutkan perjalanan menuju telaga. Pertanyaannya, siapakah gerangan yang setelah mizan ditegakkan dia langsung dihempaskan ke jurang api neraka? Jawabnya adalah mereka yang fitrahnya mati. Mereka yang pulang menghadap Allah, imannya padam, Islamnya padam, fitrahnya hancur. Siapa yang melanjutkan perjalanan menuju telaga? Jadi imannya ini sudah padam. Siapa yang melanjutkan perjalanan menuju telaga? Yang melanjutkan perjalanan menuju telaga adalah mereka yang pulang dengan membawa iman. Walaupun imannya redup, walaupun imannya tipis, tapi dia masih bawa iman. Walaupun dosanya segudang, walaupun dosanya setumpuk, tapi imannya tidak sampai batal, fitrahnya tidak sampai hancur. Dia akan melanjutkan perjalanan menuju telaga. Dia insya Allah punya tiket ke surga, walaupun masuk surganya boleh jadi mampir dulu di dalam neraka. Itulah yang disebut dengan penduduk neraka non permanen. Maka kalau ada pertanyaannya adalah, kenapa kita harus mendidik keluarga kita bervisi akhir? Ini jawabannya. Ini jawabannya. Karena istri bagi seorang suami adalah anugerah dan sekaligus amanah. Karena anak bagi orang tua, dia adalah anugerah sekaligus amanah. Tapi orang sering melupakan apa himpunan dari amanah, apa isi amanahnya. Isi amanahnya anak terlahir dalam keadaan fitrah. Apa fitrah maknanya? Fitrah itu Islam, fitrah itu tauhid. Jangan sampai tauhid hancur gara-gara syirik. Jangan sampai Islam batal gara-gara dia melakukan entah namanya perbuatan, entah namanya ucapan, entah namanya keyakinan, atau bahkan keraguan yang menyebabkan orang tersebut batal Islamnya. Maka saya usul sama IS, sebaiknya pembatal keislaman ini mendapatkan porsi di guru-guru.
karena saya memandang begini usulannya ini. Kenapa? Karena saya memandang Bapak Ibu itu kan investasi untuk anak. Saya Pak, kalau saya ditanya menyekolahkan anak, bagi saya tidak terlalu berpikir anak itu nilainya berapa. Saya tidak terlalu gelisah anak saya nanti IPK-nya berapa. Tapi kegelisahan saya adalah anak saya imannya di situ tambah subur atau tambah padam. Anak saya di situ keislamannya tambah baik atau tambah rusak. Sebab saya sebagai orang tua, saya membiayai anak, saya investasi. Kalau kemudian dia sukses, misalkan dia menjadi dokter, lalu kemudian nanti di hari tua kita orang tua dikirimin oleh anak kita 5 juta sebulan dengan profesi dia sebagai dokter. Tapi kalau sampai keislamannya tidak baik, bahkan keislamannya terancam batal, keimanannya terancam terjadi penyakit kekufuran, tauhidnya terancam dengan penyakit syirik. Pertanyaannya, lalu kalau saya kemudian sampai di alam barzakh, apa anak saya akan mengira itu saya? Tidak mungkin. Terus apa yang saya mau dapatkan? Saya hitung apa? Sebagai orang tua saya hitungan. Saya hitung. Ini anak investasi begitu. Ini nanti akan berdampak positif atau tidak di kehidupan saya dan akhirat, terutama di akhirat saya. Maka mereka itu memastikan bahwa anak kita sekolah di satu tempat yang tauhidnya terjaga, yang imannya terjaga dari kekufuran, yang tauhidnya terjaga dari kesyirikan, yang Islamnya terjaga, yang sunnahnya terjaga dari kebid'ahan. Ini menjadi satu hal yang penting. Soal berapa kemudian nilainya itu soal kemudian. Kadang-kadang orang itu melihat ukurnya itu berapa juz hafalan anak saya. Tapi kadang-kadang nggak bisa. Ini tauhidnya. Tambah baik apa enggak? Jadi pikir imannya, maka baik ini. Mengajar itu bukan soal hafalannya mesti berapa naiknya, juga itu penting. Tetapi ada hal yang penting. Bahasa Arabnya gimana? Abu Jahal kita nggak salah kalau bisa nggak salah. Tapi kenapa Abu Jahal yang kita bahasa tidak ada artinya apa-apa? Karena tidak ada iman. Bahasa Arab itu penting. Tetapi jangan sampai kemudian sesuatu yang lebih penting yang menjadi dasar itu tidak menjadi perhatian. Ini soal visi. Ini soal visi akhirat. Kalau hari ini kita membahas bagaimana mendidik keluarga bervisi akhirat, tentu hal ini juga menjadi komitmen bagi Quran School. Bagaimana sekolah ini bervisi akhirat. Biar kok visinya. Saya lagi meyakinkan anak saya yang SMP sekarang kelas 3. Bismillah, nanti lanjut di SMA karena bagi saya masih menaruh keyakinan bahwa dia akan diajari di IS dengan sunnah, dia akan diajari di IS dengan nilai-nilai tauhid, dia akan diajari di IS dengan nilai-nilai keimanan. Dan itu bagi saya penting. Kecuali kalau diajari syirik, saya akan kabur. Kecuali kalau diajari kufur. Sekarang kalau soal rezeki kita tahu. Yang satu kuliah juga dapat rezeki. Itu kambing kepada kuliah, hidup kambing. Kadang-kadang kita ini orientasi pendidikan kita ini kerja. Padahal undang-undang pendidikan kita mengamanahkan lahirnya generasi beriman bertakwa akhlak mulia. Itu sistem dasar. Pembukaan undang-undang dasar
1945 menikah sama anak itu. Ini giliran kemudian sekolah-sekolah kita. Orientasinya gimana kerja. Urusan makan ini, kalau urusannya makan, kambing juga pakai kuliah makan. Udah dijamin sama Allah, asal gerak juga besar. Tapi yang paling penting, ini anak ini nanti akan bermanfaat untuk saya di dunia saya saja. Artinya kalau di dunianya sudah habis-habis duit, di dunianya juga berbakti juga kagak, di akhiratnya kita tidak tahu apa-apa. Inilah yang dimaksud dengan bervisi akhirat. Maka dengan itu Allah, mudah-mudahan dengan terus ada kajian-kajian seperti ini, mudah-mudahan semakin menguatkan kita sebagai wali murid untuk bervisi akhirat, bervisi surga. Mudah-mudahan menguatkan lembaga yang kita cintai, Quran School, untuk tetap istiqomah dengan bervisi itu. Dan penting termasuk anak-anak kita ini, mudah-mudahan Ustaz Eri, Ustaz Yatir, ya, mudah-mudahan hal-hal begini juga betul-betul tertanamkan juga kepada anak-anak kita. Disinilah titik kolaborasi antara orang tua dengan keluarga, dan mudah-mudahan ini menjadi kolaborasi yang baik, berbahagia atau bermanfaat dunia kita maupun akhirat kita. Ini kayaknya baru beberapa pertanyaan, baru 3 dari 7. Sambung. Saya pada tapi ternyata belum selesai. Sambungkan Pak. Baik, saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sudah lebih 2 menit dari waktu yang diberikan amanah kepada saya. Bapak Ibu, sekali lagi kita sama-sama wali murid nih. Dan dari awal saya menyampaikan bukan berarti keluarga saya berbeda, bukan. Justru ini untuk nasihat diri saya. Ini saya juga ada di sini. Untuk diri saya, dan saya sedang bareng-bareng kita berjuang ke arah sana, dan itulah yang bisa disampaikan. Kalau ada hal-hal yang salah, mohon bisa diluruskan, dan mudah-mudahan kita bisa mewujudkan visi akhirat ini, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita bisa pulang menghadap Allah bersama keluarga, dipertemukan di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.